Shalom jemaat GTCC yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan bila pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan, menyembah Yesus Kristus yang Maha Kudus. Saya juga ucapkan selamat kepada jemaat gereja lain yang bersama-sama bergabung dalam ibadah online pada saat ini. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama merindukan Tuhan. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus anak domba Allah yang hidup. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, bila pada hari ini kami bisa bersama-sama memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur bila sepanjang minggu ini Engkau memberkati kami, menjagai kami, melindungi kami, memenuhi kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami tidak pernah kekurangan. Bersama-Mu kami akan berjalan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dari kemenangan menuju kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau Bapa yang kami rindukan. Hanya Engkau Yesus Kristus yang kami nantikan. Hadirlah Bapa dalam hati kami. Hadirlah Bapa dalam pujian penyembahan yang kami naikkan bagi kemuliaan nama-Mu. Sebab Engkau Yesus yang layak kami sembah, yang layak kami sembah. Kami memuji-Mu Tuhan, Kau Tuhan kami. Kau yang berkuasa atas kami Tuhan. Kudus nama-Mu Yesus. Sungguh ajaib Engkau Bapa. Sungguh mulia Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami nantikan. Mari kita buka hati kita di hadapan tahta Yesus. Kami buka hati kami di hadapan-Mu Bapa. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ya Roh Kudus, Engkaulah penolong kami. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Pujian syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya Yesus Kristus. Hanya Kau yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan buat kami menyembah-Mu. Kami hendak bermazmur, kami hendak memujikan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Haleluya Tuhan. Mari kita pujikan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Haleluya. Ya Allahku, aku
hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan. Hidup ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan haleluya padamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan. Ini yang kami renungkan ya Bapa. Setiap waktu Yesus Kristus lebih dekat kepadamu, merenungkan firman-Mu, memuji kebesaran nama-Mu Yesus. Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Kepadamu dan biarlah manis kau dengar. Amin. Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
bersuka karena Engkau Tuhan. Kami bersuka karena pengorbanan-Mu yang telah membebaskan kami dan menebus kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan bersuka cita karena Engkau, bersuka cita karena Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami terima sukacita surgawi, kami terima sukacita surgawi. Haleluya, haleluya. Sembah Yesus yang Maha Kudus, sembah Dia karena Dia baik, sungguh baik. Haleluya. Engkau Tuhan yang telah merubah setiap duka cita kami menjadi sukacita. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkaulah jawaban kami, Engkaulah jawaban setiap pergumulan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kami memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung
hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Silakan Tuhan, Kau pakai hidup kami untuk pujian, kemuliaan nama-Mu. Biar nama-Mu saja yang diagungkan dan nama-Mu saja yang disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau Yesus cukup bagi kami. Engkau Yesus Kristus cukup bagi kami. Biar Engkau yang bertambah-tambah dalam hidup kami. Engkau yang bertambah-tambah bagi kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus. Dan pada hari ini Yesus, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka telinga kami buka mulut kami, hati kami. Dan Engkau Tuhan yang bekerja, firman-Mu yang bekerja dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, kami percaya padamu. Haleluya, amin. Tiba waktunya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami atas kebenaran firman-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau beracara atas kami, beracara atas ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, jemaat CTTC yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa menyapa Anda pagi hari ini. Semua karena cinta kasih dari Tuhan Yesus. Masih dalam tema bulan ini, dalam nama Yesus ada kuasa. Kalau kita bicara tentang nama, seberapa pentingkah nama bagi kehidupan kita? Seberapa pentingkah nama di mata manusia sendiri maupun di mata Tuhan? Kalau kita lihat dalam Alkitab, ada 37 Alkitab dalam Perjanjian Lama. Dari 37 kitab yang ada menyebutkan tentang nama itu. Dan dari kitab Perjanjian Baru ada 22 kitab dari 27 kitab Perjanjian Baru. Bahkan dalam Kejadian 1 ayat 5 di sini dikatakan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Bahkan sejak hari pertama Tuhan menciptakan dunia ini, Dia sudah menamai. Ya, di sini dikatakan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi nama adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Nama bagi manusia sendiri bisa menunjukkan banyak arti atau bisa menunjukkan banyak hal. Yang pertama, nama sebagai identitas. Nama bisa menunjukkan jenis kelamin, misalnya Nugroho, ya tentu saja kalau Nugroho cowok ya. Kesia, ya tentu orang akan berpikir tentunya wanita. Atau nama bisa menunjukkan keturunan atau anak cucu siapa, misalnya Michael Bambang Hartono atau Robert Budi Hartono. Orang tentunya tahu bahwa Bambang dan Robert ini adalah anak daripada pendiri Jarum, perusahaan besar ya. Yang kedua, nama bisa menunjukkan jabatan atau kedudukan. Misalnya Presiden Jokowi ya tentu orang tahu itu adalah presiden kita. Gubernur kalau di Jawa Barat Ridwan Kamil misalnya. Jadi nama itu bisa menunjukkan atau menunjukkan kedudukan. Yang ketiga, nama juga bisa menunjukkan profesinya. Misalnya pastor, ya, Pastor Yohanes, ya, tentu orang tahu, ya, Pak Yohanes ini adalah
seorang pastor atau seorang gembala. Yang keempat, nama bisa mengingatkan sesuatu yang tak terlupakan. Ya, jadi nama bisa mengingatkan sesuatu, momen atau peristiwa dalam kehidupan keluarga tersebut. Misalnya, contohnya saya sendiri, anak saya pertama namanya Benvenuto JC Nugroho, yang artinya selamat datang, anugerah Tuhan. Kata-kata Benvenuto sendiri kalau kita jalan-jalan ke Italia, ya, ke Roma, itu banyak sekali, ya. Di toko-toko atau di hotel itu selalu ada kata Benvenuto yang artinya selamat datang. Peristiwa di balik nama anak saya sendiri mempunyai arti yang dalam bagi kehidupan saya. Sebelum Benvenuto lahir, kami memiliki masalah dengan istri saya, di mana dokter mengatakan bahwa istri saya kemungkinan ya tidak bisa hamil karena ada problem di kandungannya, karena kandungannya menyempit. Ya, setelah kami periksa kurang lebih 1 tahun lebih, akhirnya dokter menyerah. Ya, berdoa aja kalian ya, kepada Tuhan. Siapa tahu nanti akan diberikan Tuhan. Dia katakan seperti itu. Kemudian ceritanya suatu hari kami berbakti di suatu gereja di Solo, dan kebetulan pagi hari itu ada gembala tamu yang datang, ya, Pak Alek. Pada waktu habis memberikan firman Tuhan, beliau menantang jemaat untuk altar call. Dia katakan seperti ini, Tuhan berbicara dengan saya. Di sini ada pasangan suami istri yang mempunyai masalah dengan keturunan. Kalau itu saudara, silakan maju. Tuhan akan menjawab doa-doa kamu. Kemudian kami berdua maju. Singkat kata, kami didoakan. Setelah selesai didoakan, kami kembali ke kursi kami. Kemudian setelah acara kebaktian, kami pulang. Dan saat itu juga istri saya merasakan ada jamahan pada saat dia pulang. Puji Tuhan. Singkat kata, beberapa bulan kemudian istri saya hamil 9 bulan, kemudian melahirkan Benvenuto ini. Makanya kita namakan Benvenuto, yang artinya selamat datang. Selamat datang, anugerah Tuhan yang kami sudah lama tunggu-tunggu. Seperti itu. Kemudian ada saksian kedua untuk anak saya yang kedua, namanya Benedict Christopher Nugroho. Benedict yang diselamatkan Tuhan. Ceritanya pada saat awal Benedict ini lahir, waktu itu dokter mengangkat anak ini dan menunjukkan ke saya, ini anakmu laki-laki, katakan. Tapi tidak berselang lama, dokter itu melihat anak ini kok sulit untuk bernafas. Kemudian dia katakan, saya periksa dulu ya. Kemudian diperiksalah anak itu, dan tak lama dokter itu bilang ke saya, ini perlu dokter spesialis yang untuk menangani, karena anak kamu ada kelainan di pernapasan hidungnya, karena lubangnya terlalu kecil. Dia katakan seperti itu. Kemudian saya minta doa pada mama saya. Mam, doain saya, anakku yang kedua ini punya masalah dengan pernapasan. Kemudian kami berdoa. Singkat kata, kita memanggil nama Yesus untuk menolong anak saya. Anak saya masuk ke
inkubator ya, karena ada problem seperti itu. Kami terus berdoa, dan singkat kata doa kami dijawab. Anak kami disembuhkan. Ya, maka anak kedua saya ini saya namakan Kristafen. Artinya Yesus sudah menolong anak saya. Puji Tuhan. Itulah arti nama ya, keempat, bahwa nama bisa mengingat sesuatu yang tidak akan terlupakan bagi kehidupan seseorang. Yang kelima, nama bisa menunjukkan juga sebuah kuasa ya. Lukas 1 ayat 31 mengatakan, hendaklah engkau menamai anak itu Yesus ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah kita arti nama Yesus? Jangan-jangan kita nggak tahu ya. Puji Tuhan, kita mau belajar tentang nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu. Arti kata Yesus, arti nama Yesus berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya, yang menyebutkan Yehosua. Yehosua. Kata ini memiliki dua unsur penting. Yang pertama adalah Yehu, singkatan dari tetragrammaton, keempat huruf nama dari Allah, yaitu YHWH. Arti dari keempat huruf ini adalah I will be there for you. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya mungkin aku akan ada di sana untuk kamu. Aku akan ada di sana untuk kamu. Yang kedua, unsur kedua dari kata Yehosua adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Ibrani, yaitu yasa, yang artinya membebaskan, menyelamatkan, atau menolong. Jadi dari kedua unsur tersebut, nama tersebut secara tata bahasa, nama Yehosua atau Yesua atau Yesus mewahyukan ide bahwa Allah YHWH itu membebaskan atau menyelamatkan melalui Mesias yang membawa nama Allah. Filipi 2 ayat 9-11 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi dan ada di dalam bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jadi di sini disebutkan bertekuk lutut segala yang ada di atas langit. Ya. Di atas langit ini menggambarkan penguasa-penguasa langit, penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu udara, roh jahat, kuasa gelap. Jadi nama Yesus, di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut segala yang ada di langit. Kemudian yang ada di atas bumi, artinya apa? Ya, problema yang ada di dalam bumi, di dalam sekitar kita. Ya, sakit penyakit bisa berupa masalah kebutuhan jasmani, makan minum, bisa berupa persoalan-persoalan hidup. Ya. Dan di sini juga dikatakan segala yang ada di dalam bumi. Apa artinya? Bahwa kuasa nama Yesus berkuasa atas yang ada di dalam bumi, yaitu kematian, alam maut. Ya.
Saya baca lagi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi dan segala yang ada di dalam bumi. 3 tahun Yesus ada di dalam bumi ini, di dalam pelayanannya. Disitulah Yesus menunjukkan bahwa namanya itu berkuasa atas langit, bumi, bahkan di dalam bumi. Mujizat yang dia lakukan ada di dalam 3 unsur ini. Semuanya. Tuhan mengalahkan roh jahat. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit. Bahkan Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira bulan awal-awal Maret kemarin ya, saya sempat berbicara dengan Tuhan melalui roh saya, melalui hati kecil saya. Tuhan, kenapa Engkau membawa kami ke dalam masalah ini? Ya, masalah COVID tentunya ya. Karena saya lihat masalah pandemi COVID ini sungguh-sungguh merubah kebiasaan dunia. Banyak gereja-gereja kita ketahui, gereja-gereja pada ditutup. Banyak anak-anak Tuhan tidak bisa beribadah dengan normal ya. Saya juga banyak lihat orang-orang pada di PHK ya, karena bisnis tidak jalan, perusahaannya tidak jalan, sehingga harus mendapatkan pemutusan hubungan kerja. Ada sebagian yang dirumahkan karena bisnisnya nggak jalan, omsetnya nggak masuk, sehingga karyawan harus dirumahkan dengan gaji yang dipotong. Ada yang dipotong 75%, 50%, bahkan ada yang dipotong lebih dari itu. Kemudian apa jawaban Tuhan? Ada 5 jawaban Tuhan yang diberikan ke saya. Yang pertama adalah, aku ingin ada persekutuan pribadi. Aku ingin ada persekutuan yang intim secara pribadi dengan aku. Tuhan katakan seperti itu. Kita tahu masa pandemi ini ya, karena gereja juga ditutup, terpaksa kita beribadah seperti ini lewat online. Tapi akibat impact yang terjadi karena banyak orang bekerja dari rumah, banyak orang dirumahkan. Ada satu sisi positif yang kita dapatkan, yaitu hubungan mereka suami istri dengan anak-anak, bapak ibu dengan anak-anak menjadi akrab, menjadi dekat, yang mungkin selama ini tidak pernah didapatkan. Kalau di Jakarta kita tahu ya, berangkatnya pagi-pagi, kemudian pulangnya malam, rata-rata seperti itu orang kerja, sehingga kadang-kadang pagi belum sempat lihat anaknya bangun, kembali ke rumah sudah malam ya. Mereka juga tidak bisa bercengkrama dengan anak-anaknya karena sudah tidur, terlelap tidur. Ada pembaharuan hubungan yang Tuhan izinkan terjadi di sini. Ada sisi positif yang lain. Banyak saya lihat tumbuh mesbah-mesbah keluarga yang baru di rumah-rumah di masa pandemi ini. Benar yang Tuhan katakan bahwa Dia inginkan ada persekutuan pribadi yang lebih intim denganku.
Mungkin kalau di gereja, mungkin mereka sama-sama satu keluarga beribadah, tetapi di gereja juga mereka sendiri-sendiri. Tapi dengan adanya mesbah keluarga di rumah-rumah, hubungan antara Tuhan dengan keluarga maupun dengan sesama menjadi lebih baik, menjadi lebih intim. Itu jawaban Tuhan yang pertama. Yang kedua, aku ingin ada ibadah yang benar. Tuhan katakan seperti itu. Kita coba baca di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, Tuhan menginginkan ada ibadah yang benar, yaitu mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Dia. Kemudian apa jawaban Tuhan yang ketiga? Tuhan katakan, aku ingin agar semua orang tahu siapa aku. Siapa Yehosua itu? Yang tadi dikatakan, aku ada di sana untukmu. Saya ingin orang tahu bahwa aku ada di sini untuk kamu. Aku ada di sini pada saat pandemi ini untuk membebaskan dan menyelamatkan atau menolong kita. Yang keempat, Tuhan katakan, aku ingin gerejaku, manusia, umatnya Dia, kembali kepada aku. Kembali kepada aku artinya mengandalkan aku. Bukan mengandalkan dunia, bukan mengandalkan Mesir, bukan mengandalkan harta, kuasa, pekerjaan, kemampuan manusia. Itu jawaban Tuhan yang keempat pada saya. Kemudian yang kelima apa? Tuhan katakan, waktunya sudah dekat. Inilah masa akhir zaman, saudara. Saatnya sudah dekat untuk kita masuk ke tanah perjanjian. 5 jawaban Tuhan itu yang diberikan ke saya. Saya ulang ya, yang pertama, bahwa aku menginginkan persekutuan yang intim dengan umatku. Yang kedua, aku ingin ada ibadah yang benar. Yang ketiga, Tuhan ingin ada bahwa semua orang tahu siapa Dia. Yang keempat, aku ingin gerejaku atau umatku kembali kepada aku atau mengandalkan aku. Dan yang kelima, dan waktunya sudah dekat, Tuhan katakan. Kemudian saya diingatkan pada satu kejadian di perjanjian lama, yaitu di Keluaran 12 ayat 23 dan ayat sampai dengan ayat 32, tentang bangsa Israel keluar dari Mesir dan tentang tulah ke-10 anak sulung mati. Keluaran 12 ayat 22 dan 3 tadi. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel, berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, sembelihlah anak domba Paskah. Ayat 22, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas kedua tiang pintu
seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai dengan pagi. Jadi benar ya, saudara semua yang dikasihi Tuhan, peristiwa kejadian ini seperti apa yang Tuhan sudah jawab tadi, yaitu Tuhan inginkan persekutuan pribadi keluarga yang intim dengan Dia. Ayat 22 ini mengatakan, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada di dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua belah pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai dengan pagi. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang batas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Kamu harus memegang itu sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah itu. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah itu? Ibadahmu itu? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan, yang melewati rumah-rumah Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir. Tetapi penyelamat rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel dan berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka melakukan. Jadi ibadah yang Tuhan inginkan adalah ibadah yang benar, yaitu dengan percikan darah anak domba, ya, yang artinya kita harus membawa nama Yesus, membawa domba Allah dalam ibadah kita. Kemudian ayat 29, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahta sampai kepada anak sulung seorang tawanan yang ada di dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Di sini dikatakan bahwa tulah itu berlaku mulai dari anak raja, ya, sampai ke orang yang tawanan, artinya sampai ke orang biasa. Dan bahkan di sini dikatakan yang ada di dalam liang tutupan, bahkan segala anak sulung hewan, ya. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu beserta semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengarlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Berarti Musa dan Harun dipanggil oleh Firaun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Ya, seperti jawaban Tuhan nomor 3 tadi, bahwa supaya semua orang tahu siapakah aku. Gambaran firman Tuhan kali ini dikatakan bahwa Firaun yang tidak mengenal Tuhan, karena tulah yang terjadi, akhirnya dia mengatakan, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu. Jadi Firaun tahu, ya, akhirnya tahu bahwa ini adalah perbuatan dari
Tuhannya bangsa Israel. Pandemi kali ini Tuhan juga inginkan agar semua orang tahu bahwa Tuhan ada di dalamnya, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Seperti kita lihat di TV-TV ya, bagaimana orang-orang di Italia berseru-seru, di Brasil berseru-seru kepada Tuhan di jalan-jalan, meninggikan nama Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan atas pandemi yang mereka hadapi, atas corona yang terjadi pada saat ini. Akhirnya mereka mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Ayat 32 mengatakan, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku, kata Fir'aun. Yang ini menguatkan kita bahwa memang yang dialami bangsa Mesir saat itu membuat mereka jadi mengenal siapa Tuhan, dan mereka memohon untuk didoakan. Kita lanjutkan ayat yang ke-37. Kemudian berangkatlah orang Israel dan dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki dan tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa, juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan bangsa Israel, turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba dan lembu sapi. 39. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak beragi karena mereka diusir dari Mesir, tidak dapat berlambat-lambat. Mereka tidak pula menyediakan bekal bagi mereka. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sudah itu lewat 430 tahun. Tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ayat 42, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, seperti jawaban Tuhan yang keempat tadi, aku ingin ada gereja. Aku ingin gerejaku kembali kepadaku. Aku ingin kembali umatku mengandalkan aku. Ya. Jadi peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan inginkan bahwa bangsa pilihannya ini keluar dari Mesir, keluar dari dunia, keluar dari mengandalkan dunia. Ya. Peristiwa COVID ini juga seperti itu, saudara. Tuhan inginkan kita mulai merefleksi diri kita, bahwa Tuhan inginkan kita benar-benar mengandalkan Dia, tidak mengandalkan usaha kita, pekerjaan kita, mengandalkan harta kita, tapi Tuhan inginkan benar-benar kita mengandalkan Dia. Mungkin saat ini kita lagi mengalami sakit penyakit, kita sedang mengalami kehilangan pekerjaan atau dirumahkan. Kita mungkin sedang bermasalah dengan bisnis kita yang jadi lagi mandek. Kita lagi bermasalah dengan keuangan kita. Pandemi ini seolah-olah membuat kita
tidak bisa melakukan apa-apa. Seolah-olah pengalaman keras kita, kepandaian kita, pengalaman kita, kerja keras kita itu sia-sia yang kita lakukan. Ya. Mari kita baca Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Saya ingin memberikan pengalaman Simon dengan Tuhan. Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhku, aku akan menebarkan jala itu juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kita tahu Simon ya. Simon adalah seorang nelayan yang mempunyai pengalaman. Ya, di sini dikatakan bahwa aku sudah semalaman ya, mencari ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Di sini menunjukkan bahwa dia sudah bekerja keras. Dia seorang pekerja keras dan seorang yang pengalaman. Ya, tapi kerja keras dan pengalaman tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian Tuhan menyuruhnya, ayo ke tempat yang kamu banyak ikan, coba tebarkan lagi. Ya, apa yang terjadi setelah itu? Jalannya penuh dengan ikan. Bahkan di sini dikatakan jalannya menjadi koyak. Ya. Tuhan juga menginginkan seperti itu, saudara. Mungkin saat ini kita mengalami hal seperti tidak bisa melakukan apa pengalaman kita yang sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah puluhan tahun pengalaman profesional kita, pengalaman bisnis kita. Mungkin kita juga sudah bekerja keras melakukan hal-hal itu, tapi hasilnya nihil. Mari saudara, kita mulai menyadari bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan. Seperti Simon yang menuruti apa kata Tuhan, dia mendapatkan ikan yang berlimpah. Saya ingin bagikan pesan Tuhan yang saya dapatkan ya, yang saat ini saya ingin bagikan pada saudara, dan saya berharap ini menjadi satu pesan Tuhan bagi saudara jemaat JTCC yang ada di tempat ini. Yang pertama, Tuhan katakan, aku akan pelihara kamu. Kalau Tuhan sudah panggil bangsa Israel keluar dari Mesir, dia janji akan memelihara bangsanya. Asal kita mau meninggalkan Mesir, asal kita mau meninggalkan perkara-perkara dunia. Berarti kita ketahui bahwa setelah keluar dari Mesir, Tuhan sediakan mana dan burung puyuh untuk makanan bangsa Israel. Tuhan sediakan tiang awan di siang hari sehingga bangsa itu tidak kepanasan. Tuhan juga sediakan tiang api di malam hari sehingga bangsa Israel tidak kedinginan. Ya. Bajunya dan kasutnya tidak jadi lusuh. Ya, bahkan selama 40 tahun di padang pasir tetap awet ya. Yang kedua, Tuhan pesan, jangan bersungut-sungut. Peliharalah iman. Jangan menyalahkan keadaan kita. Jangan menyalahkan diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Ya.
tetap yakin dan pelihara iman. Pesan Tuhan yang ketiga adalah pahami rencana Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pusat dari hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai pusat dari gereja kita. Saya senang dengan nama JTCC ya, yang artinya gereja yang berpusat kepada Tuhan. Itu seperti yang Tuhan pesankan pada saya, bahwa kita harus memusatkan diri kita, memusatkan gereja ini kepada Tuhan. Yang keempat, pesan Tuhan, masuklah ke dalam tanah perjanjian. Jadilah bagian orang-orang yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan inginkan. Kalau Anda bisa melakukan ketiga pesan di atas, Anda akan bisa masuk dalam tanah perjanjian. Andalkan Yesus, nama yang penuh kuasa itu. Karena di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan ada di dalam bumi. Amin, saudara. Yakinlah, saudara, bahwa di dalam nama Yesus yang penuh kuasa itu, Tuhan akan peliharakan kita. Tuhan akan lewatkan kita dari segala macam persoalan, dari segala macam sakit penyakit, dari segala macam pencobaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Segala puji syukur, saudaraku yang terkasih, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini mari kita sama-sama bangkit berdiri menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, terima kasih, sungguh Engkau baik. Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan kami. Atas pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami dalam kehidupan rumah tangga kami. Di dalam kehidupan ya Tuhan, suami, istri, dan anak kami. Dalam kehidupan ya Tuhan, orang tua kami, mertua kami, dan cucu-cucu kami. Segala puji syukur Tuhan senantiasa memelihara, menyertai sampai saat ini. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Kau nyatakan, dan mujizat Tuhan Kau nyatakan sampai saat ini. Biarlah kami tetap setia dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur.
Kami boleh mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Engkau. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.